Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Yulianti, NPM 50/2005. Di sini saya akan menjelaskan materi kurikulum, materi tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan sepenuhnya. Di antaranya adalah 1. Model administratif. Model ini merupakan pola pengembangan kurikulum paling awal dan yang paling dikenal. Yang kedua ada model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan kebalikan dari model pertama. Inisiatif dan pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah. Dalam model pengembangan yang bersifat grassroots, seorang guru dapat mengupayakan pengembangan komponen kurikulum. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dari pengajaran di kelasnya. Yang ketiga ada model Beckham. Model pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. Yang pertama yaitu memutuskan arena pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Yang kedua menetapkan, yaitu siapa-siapa sajakah yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Dan yang kelima yaitu ada evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada model arah terbalik Taba. Model pengembangan kurikulum ini dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif dengan urutan. Yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang kelima, implementasi dan diseminasi. Selanjutnya ada model Rogers, seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Pandangan ini tentang manusia regresi mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal. Rogers lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rencana pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengembangan kelompok intensif yang terpilih. Selanjutnya ada model demonstrasi. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Selanjutnya ada The Systematic Action Research Model. Kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Model ini menekankan pada 3 hal: hubungan insani, sekolah, dan organisasi masyarakat, serta wibawa dari pengetahuan profesional. Selanjutnya ada Emerging Technical Models. Perkembangan di bidang teknologi ini dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis. Pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Menurut Omer Hamalik 2001, membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 8 macam. Di antaranya prinsip berorientasi pada tujuan pengembangan kurikulum. Yang kedua, prinsip
relevansi atau kesesuaian. Yang ketiga ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat ada prinsip fleksibilitas. Yang kelima ada prinsip kontinuitas. Yang keenam ada prinsip keseimbangan. Yang ketujuh ada prinsip keterpaduan. Dan yang kedelapan ada prinsip mutu. Pendekatan pengembangan kurikulum, strategi, dan pendekatan adalah berbeda. Perbedaan terletak pada jangkauan atau cakupan bahasannya. Sekian, itulah yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.